Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras Jonanda Putra, biasa dipanggil Pak Jon. Saya mahasiswa Universitas Budi Luhur semester 6. Ini adalah tugas interpersonal skill, yaitu menjelaskan tentang apa itu interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja. Contohnya adalah menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan mampu bekerja dalam satu tim. Skill atau kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas atau suatu pekerjaan. Setiap orang memiliki skill yang berbeda-beda, dan tentu saja skill ini tidak hadir begitu saja, namun diperlukan waktu serta latihan untuk memunculkannya. Sama halnya dengan skill lainnya. Interpersonal skill juga tidak bisa muncul begitu saja. Bagaimana seseorang mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami atau merespon manusia atau orang lain? Di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis kemampuan interpersonal yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama jika Anda adalah seorang pengusaha. Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan. Mendengarkan adalah salah satu bagian dari proses komunikasi. Pengertiannya tidak hanya sekedar mendengarkan percakapan melalui telinga. Lebih dari itu, mendengarkan adalah penerimaan pesan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan harapan kita. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan mendengarkan, maka akan sulit mendapatkan kesimpulan dari informasi yang telah diperoleh. Tentu saja perkara tak mau mendengarkan terjadi dalam macam-macam komunikasi lainnya. Dalam rapat kerja contohnya, relasi orang tua, antar anak, hubungan romantis, atau ranah pergaulan. Ketiadaan niat untuk mendengarkan bisa jadi pemicu konflik di kemudian hari. Kemudian yang kedua, yaitu memahami informasi. Percaya atau tidak bahwa orang yang menguasai informasi ternyata memiliki kesempatan yang lebih besar untuk sukses, baik secara personal maupun profesional. Menguasai informasi berarti kita atau orang itu adalah menguasai sumber daya. Dan ini adalah salah satu interpersonal skill yang harus dikuasai oleh setiap orang. Kemampuan untuk memahami pesan, memahami perintah, dan memahami kebutuhan orang lain adalah bekal untuk berkomunikasi. Anda akan tertarik untuk menggali lebih banyak informasi, sehingga tercipta suatu hubungan yang baik. Kemampuan seseorang untuk menganalisis informasi dibutuhkan agar bisa bertindak dengan tepat. Mendengarkan, memahami informasi lebih banyak akan meningkatkan kualitas pesan yang diterima. Kelengkapan data dan kemampuan mengolah informasi akan membentuk simpulan atau analisis terhadap suatu kondisi atau keadaan. Pengaruhnya kepada bisnis banyak sekali. Anda menjadi lebih mudah untuk memahami apa yang sedang dibutuhkan pasar dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan klien. Selanjutnya yang ketiga, yaitu memelihara hubungan dengan orang lain. Alasan untuk mendengarkan dan memahami pesan informasi adalah untuk melakukan interpersonal. Banyak survei membuktikan bahwa orang memiliki kemampuan interpersonal skill untuk mendengar dengan efektif, memiliki hubungan yang lebih baik dengan sesamanya. Sebaliknya, mereka yang kurang mampu mendengarkan justru akan memperburuk keadaan. Keadaan atau hubungan baik dengan orang lain adalah hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Salah satu manfaatnya adalah memiliki jaringan pertemanan yang luas. Hal ini akan memudahkan Anda dalam memasarkan produk atau jasa yang Anda jual. Yang keempat, yaitu memberikan feedback. Feedback atau umpan balik adalah komunikasi yang disampaikan kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut tahu dampak perilakunya terhadap orang lain. Memberikan feedback bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, dan salah satu interpersonal skill yang wajib kita miliki. Sering dijumpai dalam beberapa rapat ketika audiens dimintai feedback, justru lebih banyak yang diam. Banyak alasan yang melatar belakangi hal ini terjadi. Ada yang mungkin takut mengemukakan pendapatnya, ada juga yang tidak bisa memberikan feedback karena tidak menyimak presentasi atau permasalahan yang dibahas.
Memberikan feedback artinya memahami apa yang disampaikan orang lain kepada diri kita dan berusaha untuk peduli terhadap informasi yang telah disampaikan. Feedback sekecil apapun akan sangat berguna bagi lawan. Maksud saya lawan bicara Anda. Karena artinya Anda menguasai informasi dan berupaya menjaga hubungan baik dengan lawan bicara Anda. Dan yang terakhir yaitu keterampilan membujuk. Membujuk adalah komunikasi yang dilakukan seorang dengan tujuan agar pihak lain mau mengikuti atau sukarela kehendak seseorang. Setiap orang dibekali kemampuan untuk membujuk orang lain, baik membujuk hal-hal positif maupun hal-hal negatif. Karena ketika kita membujuk seseorang, orang itu akan beranggapan bahwa kita peduli dengan dirinya, sehingga orang itu mau mengikuti apa yang telah kita bujuk atau apa yang telah kita mintai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.